Selamat pagi sahabat KPJ, bertemu kembali dengan saya Pendeta Hardianus Bella. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara dalam sapaan inspiratif KPJ hari ini. Semoga damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudaraku, jika ada pertanyaan sederhana yang ditujukan kepada saudara, apa rahasia kekuatan dalam diri saudara? Mungkin akan muncul beragam jawaban di sini. Seorang psikiater berhasil membuktikan melalui penelitiannya bahwa sikap dan kondisi mental seseorang akan memberikan pengaruh besar terhadap kekuatan seseorang, baik kekuatan jiwanya maupun tenaga fisiknya. Terhadap 3 orang, ia melakukan penelitiannya. Masing-masing dimintanya meremas sekuat-kuatnya suatu alat yang dilengkapi dengan dinamometer untuk mengukur seberapa kuat remasan mereka. Dan setiap orang masing-masing melakukan 3 kali remasan dalam situasi yang berbeda. Situasi yang pertama, dalam situasi normal, spontan mereka tidak dikondisikan apa-apa sebelumnya. Dan hasil rata-rata remasan mereka menunjuk pada angka 101 pounds atau hampir 46 kg. Dan situasi yang kedua, setiap orang sudah dikondisikan lebih dulu dengan memengaruhi pikiran mereka bahwa mereka adalah orang yang sangat lemah. Dan hasil rata-rata remasan mereka menunjuk pada angka hanya 29, sangat merosot tajam. Situasi yang ketiga, sebaliknya dari situasi yang kedua. Pada situasi ini, mereka dikondisikan dengan berbagai masukan. Pikiran mereka diberi stimulus bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat kuat. Dan hasilnya adalah angka rata-rata kekuatan remasan mereka naik melonjak menjadi 142. Wow, luar biasa terjadi lonjakan di sini. Saudaraku, di sini terlihat bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara apa yang mereka pikirkan dan rasakan di dalam hati dan jiwa dengan energi yang disalurkan keluar. Saudara, firman Tuhan hari ini dari 1 Samuel 23 ayat 15 sampai 16 mengatakan, Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Saudara-saudara, sebagai seorang prajurit, Yonatan tahu persis bahwa kekuatan dalam perjuangan yang sesungguhnya dalam diri Daud adalah dari dalam, dari mentalitas, dari kondisi kejiwaannya. Kondisi jiwa memainkan peran besar, bahkan sebagai sesama pribadi beriman. Yonatan tahu bahwa iman kepada Tuhan adalah faktor yang paling utama. Karena itu Yonatan menguatkan iman Daud. Mengetahui sahabatnya sedang dijadikan buronan oleh ayahnya, oleh Raja Saul, Yonatan mencuri kesempatan untuk mengunjungi Daud di tempat persembunyiannya di padang gurun Sif. Daud sedang bersembunyi dan sedang dalam keadaan kondisi mental yang sangat down, yang sangat kritis. Pengkhianat, mata-mata tersebar di mana-mana. Para imam pendukungnya sudah habis dibantai Raja Saul. Pengikutnya hanya tersisa orang-orang yang bermasalah. Pelariannya tidak tahu sampai kapan dan sampai di mana. Sementara Saul terus menghendaki nyawanya. Saudara-saudaraku, Daud sudah sangat kelelahan. Mentalnya merosot. Jiwanya sedang terpasung oleh rasa takut. Imannya goyah dan semakin melemah. Dan sebagai sahabat, Yonatan tahu persis ancaman yang jauh lebih berbahaya dari ancaman ayahnya adalah kondisi jiwa Daud yang sedang terpuruk kala itu. Itu hal yang sangat buruk di pandangan Yonatan. Itu akan menurunkan daya juangnya.
melemahkan ketangguhannya dan akan melumpuhkan kekuatannya. Yonatan merasa harus berbuat sesuatu, maka ia bertindak mengunjunginya. Kitab 1 Samuel mencatat kunjungan Yonatan itu menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. 1 Samuel 23 ayat 16. Iman Daud akan Allah perlu dipus, dan Yonatan berperan sebagai puser dan berhasil di sini. Bagi Daud yang saat itu bukan hanya fisiknya yang sedang berada di padang gurun, melainkan jiwanya juga sedang mengalami kegersangan yang sangat mendalam. Dan kedatangan Yonatan sungguh bagikan oasis di tengah-tengah padang gurun. Jiwanya disegarkan kembali, imannya diteguhkan lagi, pengharapannya tumbuh kembali, kekuatannya bangkit lagi, dan Daud kini siap berdiri melangkah untuk melanjutkan perjuangannya. Saudaraku, pengalaman Daud sangatlah dekat dengan kehidupan kita, bukan? Sejujurnya, jiwa kita tidak selalu kuat. Iman kita sering tertantang, bahkan kadang sekarat. Akibatnya mempengaruhi semuanya. Keceriaan kita bisa hilang, kesabaran menipis, semangat kita merosot, keberanian kita mengecil, fighting spirit kita kendor. Benarlah saudara-saudaraku, ada ungkapan bahwa kekuatan terbesarmu ada di dalam jiwa besarmu, tapi juga musuhmu yang terbesar ada di situ. Di dalam dunia batin kita adalah pusat kekuatan sekaligus ajang pertempuran kita. Saudara, iman yang sehat akan membentuk pola pikir dan sikap mental yang benar. Dan pada akhirnya, hubungan kita dengan Tuhan, kepercayaan kita kepadanya akan melahirkan kekuatan yang kita sangat butuhkan dalam hidup kita sehari-hari. Karena itu, rawatlah iman saudara-saudara. Jiwa kita jangan dibiarkan lobet. Roh kita jangan dibiarkan lapar. Berilah vitamin jiwa yang paling sehat, yaitu firman Tuhan. Miliki jiwa yang selalu rindu memuji dan menyembahnya. Lutut yang selalu ingin bertelut berdoa di hadapannya. Saudara-saudaraku, sesuatu yang kita perhatikan dengan serius, yang kita rawat, akan memberikan benefit untuk kita. Begitupun jiwa yang dirawat akan memberi manfaat yang baik, yaitu ketangguhan energi yang akan menghasilkan semangat juang yang maksimal. Karena itu saudara-saudaraku, selain terus merawat iman kita supaya jiwa kita sehat, juga jangan biarkan jiwa-jiwa orang terdekat kita, para sahabat kita kekeringan. Hadirlah di sana, menolong mereka seperti Yonatan hadir menolong Daud. Karena memang kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong sesama kita yang sementara terpuruk jiwanya. Jadi, bicara tentang kekuatan, jangan sekali-kali meremehkan kondisi kejiwaan, kondisi mental kita. Dan terlebih, sumber kekuatan kita adalah akan mengalir dari iman yang sehat. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, kami semakin menyadari diri kami bahwa kami hanyalah ciptaan Tuhan yang sangat rapuh, yang tidak punya daya apapun tanpa pertolongan Tuhan. Karenanya, alirkanlah kekuatan-Mu dalam jiwa kami yang sangat rentan ini. Tolonglah kami, agar jiwa kami tidak lemah. Bantulah kami, agar iman kami tidak gersang, supaya kami tidak kehilangan daya untuk melanjutkan perjuangan kehidupan kami. Aliran kuasa-Mu yang selalu kami rindukan untuk terus mengaliri jiwa dan roh kami. Dan kiranya kekuatan-Mu terus membanjiri hidup kami, agar kami tetap memiliki daya dalam memperjuangkan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan kiranya kekuatan dari Tuhan pun akan terus membanjiri kehidupan kami,
mendampingi kami yang terus membutuhkan pertolongan Tuhan, agar kami memiliki jiwa yang sehat, iman yang baik, dan kami pun dituntun oleh Tuhan untuk hadir menolong orang-orang yang membutuhkan kehadiran kami, agar bersama-sama dengan mereka kami bisa mengalami makna hidup yang Tuhan siapkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber kekuatan dan kehidupan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita.